Coba bayangkan sejenak, Anda lagi melayang di lautan, turun pelan-pelan. Di dekat permukaan, semuanya terasa akrab ya kan? Betul, cahaya matahari menembus air, terumbu karang warna-warni, lumba-lumba lewat. Ini zona epipelagik, tempat 90% kehidupan laut yang kita kenal. Dunia laut yang ada di bayangan kita semua. Nyaman, terang, Tapi perjalanan kita nggak berhenti di sini. Kita terus turun melewati batas 200 meter. dan di titik itulah semuanya berubah total. Dunia yang tadinya terang benderang itu memudar. Jadi biru remang yang misterius gitu ya. Persis. Suhu anjlok, tekanan mulai terasa, dan makhluk-makhluk yang Anda temui, wah, mereka bukan lagi seperti yang Anda kenal. Nah, ini dia. Mereka mulai terlihat aneh, kayak dari planet lain. Benar. Ini yang jadi pertanyaan utama kita. Kenapa sih makin kita turun ke dalam, makhluk-makhluknya jadi makin aneh, kayak keluar dari film fiksi ilmiah? Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan coba telusuri alasannya lapisan demi lapisan. Siap untuk menyelam lebih dalam? Mari kita mulai. Perhentian pertama, zona senja. Oke, zona senja atau zona mesopelagik. Antara 200 sampai 1000 meter. Namanya aja udah puitis. Artinya cahaya matahari itu masih ada sedikit, tapi udah redup banget. Nggak cukup buat fotosintesis kan? Berarti rantai makanan yang kita kenal udah nggak berlaku. Terus mereka makan apa dong? Nah, mereka ini mengandalkan sesuatu yang disebut salju laut. Salju laut. Maksudnya bukan salju beneran kan? Tentu bukan. Bayangkan aja hujan partikel organik yang nggak pernah berhenti dari atas. Sisa plankton, kotoran hewan, serpihan bangkai, semuanya jatuh perlahan. Oh, jadi itu sumber makanan utama mereka. Tepat. Bagi kehidupan di zona senja, hujan partikel ini adalah fondasi kehidupan mereka. Oke, jadi situasinya. Dunia remang-remang, makanan langka dari atas, dan predator bisa muncul dari mana saja. Gimana caranya bertahan hidup di kondisi kayak gini? Pasti butuh trik-trik yang luar biasa. Dan evolusi di sini menawarkan beberapa solusi yang sangat cerdas. Apa yang pertama? Yang pertama, dan mungkin yang paling elegan, jangan terlihat sama sekali. Jadilah transparan. Transparan. Seperti tembus pandang? Betul. Banyak makhluk di sini, kayak cumi-cumi kaca atau gurita kaca, tubuhnya itu nyaris sepenuhnya bening. Kenapa itu jadi strategi yang bagus? Cuma buat kamuflase aja? Kamuflase itu alasan utamanya. Di lingkungan remang-remang di mana nggak ada tempat sembunyi, jadi tak terlihat itu pertahanan terbaik. Masuk akal. Tapi ada alasan kedua yang sama pentingnya, efisiensi energi. Untuk membuat pigmen warna, tubuh itu butuh energi. Oh, jadi dengan jadi transparan, mereka hemat energi? Tepat, setiap kalori itu berharga di sana. Setiap energi yang dihemat adalah tiket untuk hidup satu hari lagi. Oke, jadi solusi pertama adalah menghilang. Tapi ada solusi kedua yang justru kebalikannya kan? Bukannya menghilang, mereka malah Bersinar. Nah, itu dia, bioluminesensi. Ini kan aneh. Kalau mereka menghasilkan cahaya, bukannya itu malah bikin mereka jadi target gampang? Kayak ngasih tanda, makan saya di sini. Pertanyaan bagus. Anda akan berpikir begitu, tapi disinilah kejeniusan evolusi muncul. Cahaya bisa jadi senter cari mangsa, sinyal cari pasangan, Atau buat pertahanan. Betul, ledakan cahaya tiba-tiba untuk mengejutkan predator. Tapi ada satu teknik yang paling cerdas, namanya counter illumination. Ah iya, saya pernah baca soal ini. Coba jelaskan. Oke, bayangkan Anda predator yang lagi ngintai dari bawah. Lihat ke atas. Langit-langit air di atas Anda kan warnanya biru samar. Karena sisa cahaya matahari. Nah, apapun yang berenang di atas Anda akan terlihat seperti siluet gelap. Gampang banget dilihat. Tentu. Makhluk yang pakai counter illumination, kayak ikan lentera, mereka punya organ penghasil cahaya di perutnya. Terus? Mereka menyalakan lampu itu dan menyesuaikan terangnya biar sama persis dengan cahaya biru dari permukaan. Hasilnya, Siluetnya? hilang. Mereka menyatu dengan latar belakang, jubah gaib alami. Itu, luar biasa cerdas. Jadi mereka pakai cahaya justru untuk jadi tidak terlihat. Persis. Ada juga cacing gossamer yang bisa nyemburin lendir bercahaya kalau terancam, Wow. atau siphonophore yang sebenarnya koloni ribuan organisme, mereka pakai cahaya untuk narik mangsa. Beberapa bahkan bisa menghasilkan cahaya merah. Kenapa cahaya merah itu istimewa?
Karena sebagian besar hewan laut dalam nggak bisa lihat spektrum warna merah. Jadi kalau bisa menghasilkan cahaya merah, itu kayak punya senter rahasia dong? Tepat sekali. Anda bisa menerangi mangsa tanpa mereka sadar sedang diamati. Gila, jadi di rona senja kuncinya manipulasi cahaya. Tapi kalau kita turun lebih dalam lagi, di mana cahaya matahari benar-benar nol, permainannya pasti berubah total. Tepat. Tapi sebelum turun, ada satu strategi besar lagi di zona ini. Namanya migrasi vertikal diet. Oke, apa itu? Setiap malam, miliaran makhluk ikan, udang, bergerak serempak dari kedalaman ke permukaan untuk makan. Lalu pas fajar, mereka balik lagi ke kegelapan. Miliaran? Beneran? Ya, ini adalah migrasi hewan tersinkronisasi terbesar di planet kita. Sebuah ritme harian kolosal yang terjadi di luar pandangan kita. Oke, sekarang kita tinggalkan zona senja. Kita turun lebih dalam, melewati 1000 meter, ke zona tengah malam. Zona batipelagik. Di sini, nggak ada lagi cahaya matahari sama sekali. Kegelapan abadi, suhu mendekati titik beku, tekanan ratusan kali lipat. Kedengarannya mustahil ada kehidupan di sini. Justru disinilah evolusi jadi sangat kreatif, bahkan sedikit brutal. Di sini, bioluminesensi bukan lagi cuma buat bertahan, tapi jadi senjata utama. Tadi kita sempat singgung soal cahaya merah. Nah, di zona ini ada predator yang menyempurnakan teknik itu. Namanya ikan naga. Dia punya organ penghasil cahaya merah tepat di bawah matanya. Jadi dia punya lampu sorot inframerah sendiri. Senjata rahasia yang sempurna. Betul. Selain cahaya, adaptasi apalagi yang muncul di kegelapan total ini? Pasti lebih ekstrem ya? Jauh lebih ekstrem. Ambil contoh viperfish. Gigi taringnya panjang banget, sampai nggak muat di mulutnya, melengkung ke belakang. Serem. Tapi yang lebih gila, penelitian menunjukkan giginya itu transparan. Tunggu. Bahkan giginya pun bagian dari kamuflase. Serius. Persis. Mangsa nggak akan lihat kilatan gigi yang mengancam sampai semuanya terlambat. Gila. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Bukannya transparan, mereka malah jadi lubang hitam. Maksudnya? Beberapa spesies ikan di sini punya kulit super hitam yang bisa menyerap lebih dari 99,5% cahaya. Jadi kalau disorot lampu kapal selam pun? Mereka nggak memantulkan cahaya, cuma tampak seperti bayangan, lubang berbentuk ikan di tengah kegelapan. Itu pertahanan yang sempurna. Tapi apa semua makhluk di sini pemburu yang menakutkan? Nggak juga. Ada cumi-cumi vampir, namanya seram, tapi dia nggak mengisap darah. Terus dia gimana? Dia lebih hemat energi. Dia mengeluarkan 2 filamen lengket yang panjang buat menangkap salju laut. Kayak jaring gitu. Cerdas sekali. Tapi tentu kita nggak bisa meninggalkan zona ini tanpa membahas ikonnya. Makhluk yang paling sering muncul di mimpi buruk orang. Ah, tentu. Ikan sungut atau anglerfish. Nah ini dia. Si betina punya umpan bercahaya kan? Tapi yang paling gila katanya cara mereka berkembang biak. Sangat gila. Begini ceritanya. Anglerfish jantan itu lahir jauh lebih kecil dari betina. Oke. Seluruh tujuan hidupnya cuma satu. Menemukan betina di lautan yang gelap dan maha luas. Kayak cari jarum di tumpukan jerami seukuran samudra. Persis. Saat akhirnya berhasil, dia akan menggigit tubuh si betina. Dia gigit terus? Nempel gitu aja. Lebih dari itu. Setelah menggigit, tubuhnya mulai menyatu secara permanen dengan betina. Sistem peredaran darah mereka terhubung. Tunggu dulu. Organ-organnya yang nggak lagi dibutuhkan, kayak mata dan organ pencernaannya sendiri, perlahan menghilang. Jadi dia melebur sepenuhnya. Kehilangan mata, organ, dan cuma jadi semacam parasit. Bukan parasit, tapi lebih seperti organ tambahan. Dia pada dasarnya berubah menjadi kantung sperma yang hidup, yang terus dapat nutrisi dari darah si betina. Dia jadi organ reproduksi eksternal buat si betina. Tepat. Ini bukan lagi 2 individu. Ini satu organisme kimerik. Evolusi yang sangat efisien, tapi juga brutal untuk mengatasi masalah menemukan pasangan di kegelapan. Itu beneran aneh. Saya nggak tahu harus terkesan atau ngeri. Keduanya mungkin. Oke, dari kegelapan ini kita turun lagi, melewati 4.000 meter, akhirnya kita menyentuh dasar lautan, dataran abisal. Bayangkan sebuah gurun lumpur tak berujung yang menutupi separuh planet kita. Sunyi, gelap, dan sangat dingin.
Untuk bertahan di sini, strateginya pasti beda lagi. Salah satunya fenomena gigantisme laut dalam. Kenapa hewan di sini malah jadi raksasa? Bukannya lebih baik jadi kecil biar hemat energi? Logika yang bagus, tapi ternyata sebaliknya. Pertama, tubuh yang lebih besar itu lebih efisien secara metabolik untuk perjalanan jauh mencari makanan yang tersebar. Oke, Kedua, suhu yang sangat dingin ini memperlambat metabolisme secara drastis. Akibatnya, sel tumbuh lebih besar dan umur mereka jadi sangat panjang. memberi mereka waktu untuk tumbuh jadi raksasa. Contohnya apa? Cumi-cumi kolosal, bisa sampai 14 meter. Atau yang lebih menakjubkan, hiu Greenland. Oh, yang umurnya panjang itu ya? Dia diperkirakan bisa hidup lebih dari 400 tahun. Vertebrata dengan umur terpanjang yang kita tahu. 400 tahun. Dia sudah ada sejak zaman VOC. Luar biasa. Di gurun yang makanannya langka ini pasti ada momen pesta, kan? Saya baca tentang whale fall. Whale fall atau jatuhan paus itu jackpot terbesar di laut dalam. Satu bangkai paus bisa menopang seluruh ekosistem selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Dari satu bangkai. Ya, pertama pemulung besar datang. Setelah daging habis, muncul cacing Osedex atau cacing pemakan tulang. Mereka mengeluarkan asam untuk melarutkan tulang dan makan isinya. Satu kematian di atas jadi sumber kehidupan selama bergenerasi di bawah. Tepat. Dari dataran abisal ini, masih ada tempat yang lebih dalam lagi kan? Zona Hadal, di palung-palung laut, Palung Mariana. Kedalamannya hampir 11.000 meter. Tekanannya di sana itu setara dengan 50 jet jumbo ditumpuk di atas satu koin. Manusia bakal hancur dalam sekejap. Rasanya nggak mungkin ada kehidupan kompleks di sana. Tapi ternyata ada. Ikan siput Mariana, vertebrata yang hidup paling dalam. Gimana caranya dia nggak hancur? Tubuhnya kenyal, tanpa tulang yang kaku. Tapi kuncinya di level seluler. Sel mereka punya molekul khusus yang melindungi protein dari tekanan luar biasa itu. Dan di palung inilah, di kegelapan abadi terdalam, ada penemuan yang mungkin paling mengubah cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Ventilasi hidrotermal. Retakan di dasar laut yang menyemburkan air super panas. Dan di sekitarnya ada ekosistem yang subur. Cacing tabung raksasa, kerang, kepiting, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan matahari. Tunggu, kalau bukan dari matahari, energi mereka dari mana? Dari kimia, dari dalam planet kita sendiri. Mikroba di sana melakukan kemosintesis. Mereka pakai energi dari senyawa kimia seperti hidrogen sulfida. Seluruh jaring makanan dibangun di atas energi geologis, bukan energi surya. Penemuan yang mengguncang dunia biologi. Perjalanan yang luar biasa. Kita mulai dari dunia yang kita kenal, turun ke dunia remang-remang, lalu ke kegelapan total dengan reproduksi paling ekstrim, sampai ke dasar lautan dengan para raksasa dan ekosistem bertenaga panas bumi. Dan yang perlu diingat, lebih dari 99% dari dunia ini belum pernah kita jelajahi. Hampir setiap penyelaman selalu menemukan spesies baru. Kita benar-benar baru menggores permukaannya. Betul. Jadi setelah perjalanan ini, apa satu pemikiran terakhir yang bisa kita tinggalkan untuk direnungkan oleh pendengar kita? Penemuan kehidupan di sekitar ventilasi hidrotermal itu telah mengubah segalanya. Itu membuktikan kehidupan bisa ada tanpa cahaya bintang sama sekali. Para astrobiolog sekarang melihat kesamaan yang kuat antara zona ini dengan lautan bawah es yang kita yakini ada di bulan Jupiter, Eropa, atau bulan Saturnus, Enceladus. Keduanya punya lautan air cair yang gelap, di bawah tekanan, ditenagai panas geologis. Persis. Jadi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Apa itu? Jika kehidupan bisa berkembang dalam kondisi se-ekstrem ini di bumi, dalam kegelapan abadi, tekanan luar biasa, dan ditenagai oleh kimia dari dalam planet, apa artinya ini bagi peluang kita menemukan kehidupan di tempat lain? Jadi, dengan mempelajari dasar laut kita sendiri, kita mungkin sedang melihat cetak biru kehidupan di alam semesta. Tepat. Mungkin saja, dengan mempelajari palung terdalam di planet kita, kita sebenarnya sedang mengintip lautan di dunia lain.